apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pertama saya ucap syukur alhamdulillah saya bisa kenal RDA-nya ini. Maaf ya masih dedek kayak orang beneran Pak saya nih. Namanya? Saya Bu Sulis dari Tinggal di Blora. Blora. Iya. Blora, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wow, tepuk tangan dong. Blora Saya penghasil apa di sana? di sana Bumbu pecel gitu. iya sambal pecel. Sambal Cuman ini pecel. lagi kekeringan kemarin panen nggak jadi. Terus di sana ada belalang, Iya, belalang direntengin itu kalau direncengin ya. Iya, Pak, ya. Terus bikin centong. Bikin Centong dari Blora kayu jati. Iya, kayu jati. Iya, iya. Ini Pak Haji, saya itu sebenarnya tiba-tiba tahu YouTube RDA aja ini dari tahun 2023 bulan Agustus. Pas saya nyungsep benar itu, Nyungsep. iya, saya bingung Pak, saya mau gimana, sedangkan saya itu nggak bilang suami, nggak bilang anak, kerja yang jual polo hijau itu Pak, dibawa lari orang itu kan, saya takut, jadi saya kebingungan, saya minggat ke Jakarta itu Pak, pergi saya ke Jakarta. Pas di situ saya tahu YouTube-nya Bapak ini, saya amalin agak tenang, baru berani ngomong sama suami bahwa saya mau cari ini dulu, ketenangan dulu, saya takut ngadapin yang di rumah itu kan, banyak yang punya pinjaman itu. Terus waktu itu dari bulan Januari Pak, alhamdulillah dengan saya menjalani itu banyak yang kabul Pak, tapi yang kecil-kecil, terutama anak saya itu masuk rumah sakit waktu itu Pak, nggak ada pegang uang saya Pak, cuma 100.000 aja, ditelepon dari pondok, anaknya masuk UGD, ini pakai BPJS apa umum, karena saya nggak punya BPJS, saya bilang pakai umum Pak. Tapi saya nggak berpikir dari mana nanti saya bayarnya, tuh nggak berpikir. Pas anak saya 7 hari opnam, pas sembuh itu Pak, saya ini bingung mau bayar pakai apa ini ya. Terus saya itu malam-malam itu saya cuman berdoa gini aja, ya Allah bayari rumah sakit anak saya ya Allah, pasti Allah bayarin, pasti Allah bayarin, gitu aja. Saya belum jalanin apa-apa Pak waktu itu, cuman berdoa gitu. Pas pagi-pagi dibilang dokter, Bu urus administrasinya ya, anaknya udah boleh pulang ke pondok lagi, kata anak saya kan di Pondok Rodatul Ulum Pak, di Pati. Pas saya menghadap di administrasi itu, berapa Bu biaya pengobatan anak saya bilang, tunggu sebentar ya Bu, saya hitung, katanya Pak. Saya ini gemeter Pak, kalau bayarnya sampai berjuta dari mana, udah di rumah nih udah nggak ada yang bisa saya jual, kata saya. Tapi terkejutnya Pak, kata suster itu, Bu udah nggak ada tambahan biaya apa-apa. Itu saya gemeter Pak, gemeter benar, saya Allah Akbar, ya Allah alhamdulillah, kata saya kan sambil nangis Pak. Kata susternya, kok Ibu nangis sih, nggak ada tambahan biaya? Ya suster, saya terharu, saya bersyukur banget, kata saya nggak nanya Pak siapa yang transfer, siapa, karena saya mintanya kan sama Allah. Anak udah di rumah semua, nggak ada yang kerja waktu itu Pak, 6 bulan, kapalnya ngedok kan, masih ABK kapal anak saya dua-duanya. Itu Pak, yang pertama saya terkabul gratis rumah sakit, alhamdulillah Pak, alhamdulillah bener. Pas pulang Allah masih kasih anugerah lagi Pak, yang kecil sakit udah 1 minggu, kata suami saya, semenjak saya nunggu yang abangnya itu, yang adiknya sakit, kenapa nggak dibawa rumah sakit Pak, minimal puskesmas lah. Saya kan nggak pegang duit, kata suami saya Pak. Udah saya ini timbul sendiri Pak, saya kamar mandi Pak, saya colek-colek itu kan. Nyolek apa? Ya Allah. Nyolek ini. Nyolek apa? Ya, nyolek ini Pak, punya saya nih. Iya, namanya apa? Ya. Shoot J. Ya, ya Allah, dulu saya dititipin waktu kecil, saya nggak bisa ngobatin, anak saya dikasih panjang umur. Kalau memang dengan wasilah dari anak yatim yang dipimpin Bapak Haji Dusanto bin Suwondo, anak saya dikasih panjang umur, ya Allah, saya udah pasrah, kata saya Pak, saya udah pasrahkan ya Allah, kalau memang masih dipercaya titipan saya, sembuhkan dari ini saya. Ya Allah, kata saya minumkan Pak, kata di puskesmas kan di infus sudah nggak bisa Pak, ini DB-nya sudah
udah kasep kata orang puskesmas. Kok sampai gini nggak dibawa ke rumah sakit katanya. Saya kan di rumah sakit nunggu abangnya, Bu, kata saya. Suami saya tuh nggak pernah ngurus-ngurus kayak gini. Jadi disuruh ke rumah sakit besar itu Pak, yang di kota. Kita nggak punya duit lagi ya, dari situ tadi Pak. Alhamdulillah anak saya minum 1 gelas itu. Air apa? Air tadi yang colek-colek itu Pak. Alhamdulillah Pak, anak saya itu langsung Jadi mau nyolek apa? makan. Nyolek apa? Nyolek gini loh Pak. Sambil nyolek ngomongnya apa? Ya Allah, atas izin dan ridho Allah, juga karomahnya anak yatim yang dipimpin Bapak Haji Dwi Santo bin Suwondo, sembuhkanlah anak saya ya Allah, sembuhkanlah anak saya, gitu aja Pak. Itu dalam Sambil kondisi ditaruh di darurat. minuman tuh. Iya, colek. Sambil diaduk, colek, Colek, taruh di aduk, minuman. kamar mandi. Colek, Saya taruh di bawa minuman. 9 Colek, kali. taruh di minuman. Iya. Coba 9 kali gimana? 9 kali Pak. 1, 1, 2, 3. Ini panik ini Pak waktu itu. 3, 5 gitu sampai 9 Pak. kecepatan, Iya. pelan-pelan. Coba, Saya ini masih gemeter Pak sebenarnya. ibu gemeter. Saya Coba ulangi lagi Ya. coleknya 9 kali. pasti sembuh. 1, mana? 1. Pasti sembuh kata saya. Pasti sembuh kata saya Pak. Nyoleknya kurang dalam. Itu alhamdulillah Pak. Terus saya tuh gini, ya Allah, kapan saya bisa? Kan nggak boleh, harusnya pasti bisa. Pasti bisa. Agustus tahun ini kemarin tanggal 20 2023. ini 2004 kemarin, 2024. Pak. Saya itu pertamanya gimana ya bisa ke sini tuh? Coba colek dulu biar ingat, colek dulu. Colek biar ingat, colek. Nah, sekali lagi. Nah, Saya sampai lupa ya Pak, kemarin itu colek lagi. 2024 kemarin saya itu saya kesini. Saya kan percaya bos Pak, waktu itu motor aja nggak ada kan. Saya nyanyi sendiri nih Pak. Gimana nyanyinya? Nah, lebaran ini pasti punya motor tanpa bayar, tanpa nyicil kayak gitu. Saya naik motor buntut itu Pak, yang jelek itu kan. Pasti lebaran ini bisa lebaran sama anak-anak naik motor tanpa bayar, tanpa nyicil kata saya. Pas lebaran kurang 2 minggu itu kan saya ditelepon bos dari kantin Pusdik Penerbang Semarang. Dulunya kan pernah kerja di situ. Mak mau pegang kantin lagi nggak katanya. Ibu ini siapa? Saya tahu nomor mak ini dari Ibu Samroni kata bos saya yang dulu. Saya kerja di situ, bos lebaran kurang 2 minggu Pak. Ada Vario tuh masih bagus, Vario 2017 Pak. Ditinggal di kantin situ, disuruh make saya untuk belanja untuk ini. Pas lebaran kan suruh pulang, Bu. Varionya ini ditinggal di kantin sini ya Bu. Ya iya mak, untuk apa, di rumah juga banyak motornya kata. Boleh nggak kalau minjam? Kata baru kerja 2 minggu tuh Pak. Boleh nggak saya minjam Bu? Jangan khawatir Bu, nggak saya bawa lari kemana-mana. Nanti pun habis lebaran saya balik lagi kerja kata saya. Memang mak itu bisa naik motor dari Semarang ke Blora, kan saya kerjanya di Semarang Pak. Pasti bisa kata saya, padahal waktu itu saya agak itu loh Pak, sakit-sakitan, kadang kram, kadang itu kan. Saya nekat Pak pulang naik motor itu dari Vario. Suami saya kaget sama anak-anak. Emak nih berani-beraninya lebaran naik motor ini. Tuh, alhamdulillah Pak, sampai sekarang saya masih kerja di situ. Terus saya tuh berpikir bisa nggak ya ke RDA ya, sedangkan saya ini kerja dipercaya bos gitu. Pas kemarin itu Pak, saya tuh berpikir pengen kesini banget. Tiba-tiba ada job itu makanan kotak. Bu, mau pesen makanan kotak di sini katanya. Saya telepon bos lah, kan bos saya di Solo Tigo, nggak nungguin di situ. Bu, ada pesennya nasi kotak, 1 kotaknya 15.000 Bu, mintanya ayam kata saya. Nggak usah lah mak, itu mak cuma capek aja, dapatnya sedikit katanya kan. Tapi kalau saya ambil sendiri, nanti saya ambil untungnya boleh nggak Bu kata saya. Terserah mak aja, mak tuh mau capek aja katanya. Mak kabarnya siapa katanya. Terus saya ada menantu, saya telepon, mau nggak bantuin mak, ada job nih, mau bikin nasi kotak 120 kotak kata saya. Alhamdulillah Pak, dari situ saya dapat keuntungan. Sisa belanja yang bos yang ngasih DP dulu tuh kan sisanya ada. Tolong ya kantinnya dijaga 2 hari aja kata saya, bilang sama menantu sama adik saya. Ibu mau kemana? Saya mau ke RDAY. Mana RDAY itu Bu? Di Bogor kata saya. Emang ibu tahu
Pokoknya tahu lah, pasti saya sampai sana, pasti saya bisa. Kata saya, Pak, beli tiket saya, Pak, 230 waktu itu. Terus apa namanya itu, saya tinggal pegang itu 150.000 karena saya bagi adik itu untungnya kan. Sampai sini, Pak, alhamdulillah saya itu nangis di depan situ. Mimpi kendak nih ya saya ini, alhamdulillah ya Allah, mimpi kendak saya sampai ke RDA ya, kata saya, Pak. Kan saya naik tuh turun di apa namanya ya kemarin tuh kan nggak tahu mana-mana turun, habis bis itu udah habis penumpang baru saya turun. Ibu mau kemana? Mau ke Ciampe ya, ke Kandang Embek. Itu naik apa ya, Pak? Saya kurang tahu, Bu, katanya. Tanya saya turun dulu. Oh, Ibu terlanjur tadi, harusnya Ibu turun di Berana Siang, katanya. Berana Siang itu apa? Terminal kah? Iya. Balik lagi, Pak, naik ke Berana Siang. Dari Berana Siang naik 03 naik lagi sampai ke situ kan. Saya itu pencet-pencet pesen Grab, padahal nggak bisa, Pak, di HP anak saya itu. Oh, kok datang itu atas nama Arya ya? Oh iya, saya atas nama Arya, kata saya itu. HP anak saya kan namanya Arya itu. Terus mau ke ini Kandang Embek, kata saya, RDAY, diantar sampai sini. Itu saya nangis di bawah, Pak. Nangis saya kayak mimpi gitu, Pak. Alhamdulillah saya sampai sini, alhamdulillah gitu, Pak. Terus yang ini lagi, saya nggak keduga mau ke sini. Kan saya melihat YouTube Bapak nih, kalau bisa dipaksain datang biar hajatnya terkabul. Iya. Nah, kan saya gini, pasti saya bisa sambil jualan ini, Pak. Nggak tahu uang dari mana, juga saya kerja kan. Kemarin itu habis nunggu ibu operasi hari Jumat, ibu saya rawat, nggak mau, milih sama adik. Ya udah ya, Bu, mohon maaf ya kalau nggak mau saya rawat ya, terpaksa saya balik ke kantin karena ini ada siswa datang, siswa pendidikan, kata saya, Pak. Tapi pagi-pagi hari Minggu adik itu nelponnya di Cikampek. Mbak, mau nggak ke Cikampek ngambil sertifikat atas nama ini, tanahnya mau laku, katanya. Di ongkosin, kata saya, Pak. Ya iyalah, kata adik saya yang di Cikampek. Tapi kalau boleh saya ke RDAY dulu ya, baru ke Cikampek, kata saya. Mbak mau ke RDAY lagi? Iya, karena apa? Semenjak saya kemarin Agustus, Pak, kan saya ya nggak marah, Bapak suruh paksain baca Al-Quran, bangun 00. Saya kan nggak bisa baca Al-Quran, bilang Bapak kan. Saya tapi berusaha, Pak, dari alif ba ta sendiri setiap jam 12 habis jualan, mandi, sholat, baca Al-Quran. Kok banyak yang nawarin suruh jualin tanah, Pak. Saya heran, kok profesi saya jadi ke situ, kata saya. Kok tentara datang, tulis, bisa nggak jualin tanah saya ini 2 tempat. Siapa tahu keluarganya ada yang mau. Boleh lah, Pak, kata saya. Saya lihat, ini lagi, bisa nggak jualin rumah saya? Saya bingung kan, bukan profesi saya. Jadi maksud saya datang ke sini, pertama ucap syukur, alhamdulillah, Pak, saya mau belajar ilmunya yang ini, Pak, yang mau jual-jual tanah ini gimana gitu, nanti minta itu petunjuk dari Pak Haji. Ya. Terus yang jadi kendala ya nih, Pak, kalau memang kalau salah saya dibetulin ya, Pak. Ya. Kan ada Bapak bilang kalau hajatnya pengen terkabul, mau bersihin suami, mandiin suami. Iya. Tapi jangan sampai hidup, kata Pak Haji kan, bawa Apanya karet, hidup? taruh itu. Apanya yang hidup? Itunya, Pak. Apanya? Apanya yang hidup? Apa ya? Burungnya, Ya Pak. namanya apa? Ya burung itu, Pak, burung suami saya tuh. Ya namanya apa? Ya. Namanya apa? Ya, ini saya tuh. Ya itu, Pak, Pak. Ya. Pak suami saya tuh. Saya tuh pengen cepat kabul, mau nawarin tanah itu kan, Pak. Terus Pak, saya mandiin, kata Pak Haji, suruh mandiin, tapi jangan hidup ya itunya, kata saya gitu, Pak. Tapi hidup nggak? Suami saya tuh hidup, terus nggak terkendalikan. Jadi Coba ke tangan, Dan. saya nih itu, Pak, saya tuh kayak merasa Pak Haji ini sarannya kan nggak boleh hidup, nggak boleh terjadi ini di kamar mandi. Ih, Bapak ini gimana, kata saya. Tapi kan nggak boleh marah juga ya, Pak. Ya gimana, katanya udah terlanjur, kata suami saya, Pak. Ini saya sakit kemarin, Pak. Ini ya gara-gara nih jadi sakit, ini saya nggak pernah sakit di sini.
Tapi setelah di sini saya bilang pasti sembuh, pasti sembuh. Itu Pak, jadi terjadilah itu di kamar mandi. Itu yang saya mau, kan nggak boleh kata Pak Haji, tapi udah terlanjur, gimana itu Pak? Langsung lah Pak, AML itu di kamar mandi. ML-nya di mana? Di kamar mandi situ. Tepuk tangan dulu dong. Ya itu Pak. Ibu posisi di mana? Bapak posisi di mana? Ya waktu itu kayak itu Pak, kayak dipaksain, jadi saya di bawah. Ini nggak boleh kata Pak Haji, ini nggak boleh terjadi, ini harus nggak boleh hidup kata saya. Lah gimana? Tadi dimandiin katanya Pak. Jadi kayaknya saya takut lagi mau mandiinnya Pak. Takutnya kejadian gitu lagi. Itu kan nggak boleh kan kata Pak Haji yang di YouTube itu. Nah, jadi mohon itunya Pak, maksudnya apa gimana? Oh, iya itu nggak boleh nggak bosan, cuman yang di kamar mandi dulu ya Pak. Apa pamali ya Pak ya, atau gimana ya itu maksudnya? Kok nggak boleh gitu loh? Itu pasti kalau dimandi pasti hidup Pak. Karena saya baru praktekin aja gitu. Untuk suami-suami yang lain pasti juga kalau mau dicoba mandiin aja pasti hidup, nggak mungkin nggak. Kalau dibawaan karet ya kasihan lah itu. Kata Pak Adi bawain karet aja biar nggak. Tepuk tangan dong. Itu Pak Haji, makasih ya, saya udah lega Pak, bisa langsung maksudnya apa ya, bicara dengan Pak Haji ini yang saya pendam itu ya ini memang. Sip, tepuk tangan dong. Mak, nanti saya kasih uang bibit bisa buat manggil kayak Pak Haji Roni sehari 600 juta. Alhamdulillah Ya. Pak, bengkel suami saya Pak ya, doanya ya Pak biar rame lagi. Suami saya bengkel Pak sebenarnya. Suaminya tahu gak ilmu RDAY? Tahu, dia mengikuti saya ini Pak. Maksudnya tahu gak ilmu RDAY? Suaminya ibu Sudah tahu. sudah tahu. RDAY. Nah nih, suaminya satu uang bibitnya sama centong. Nah, kasih buat suaminya. Nah, ini buat ibu. Ya, praktekin ya. Terkabul ya. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa.